Pasangan Eri dan Dean memulai bisnis ini dengan segala keterbatasan dan kendala, tetapi mereka adalah contoh kesuksesan dari mereka yang begitu percaya akan impian dan kerja keras yang membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik. Bisnis mereka sekarang berkembang dengan pesat, dan segala keterbatasan yang dahulu jadi batu sandungan sekarang menjadi batu loncatan mereka. Inilah Eri Prabowo. Nah Bapak Ibu, kita mesti bersyukur gitu, bergabung di dalam sistem Network 21. Di Network 21 ini kita mendapatkan satu privilege untuk mengikuti kegiatan atau aktivitas di Network 21. Nah, kita semua yang di dalam Network 21 ini tergabung dalam sebuah tim, namanya tim 21. Nah Bapak Ibu, terus terang saya sudah 12 tahun melakukan usaha ini ya. Anda patut bersyukur Anda bergabung di tim 21. Kenapa? Banyak sekali keuntungannya. Saya belajar selama 12 tahun. Satu-satunya organisasi network marketing yang benar-benar kekuatan timnya itu sangat menonjol, yang saya tahu adalah tim 21. Karena di organisasi multi level ataupun networking yang lain, nggak seperti kita gitu. Kita sangat solid sekali kekuatan timnya. Bapak Ibu, kalau Anda di presentasi, Anda mempresentasikan orang, Anda juga lihat kan, dari tim akan membantu Anda sampai punya 10 kedalaman, di situ ada tahap belajar dan seterusnya. Jadi kita punya banyak keuntungan masuk di dalam tim 21. Nah, apa saja keuntungan itu? Yang pertama jelas, kalau kita masuk di dalam tim 21, kita akan dibantu oleh tim untuk membangun bisnis kita sampai besar. Minimal di T1 atau di primary leg. Bahasa gampangnya leg primer. Nah, di T1 inilah Anda akan dibantu oleh tim. Yang kedua, keuntungannya kita semua punya kesempatan belajar dari tim bagaimana membangun jaringan outlet yang sangat besar. Jadi yang nomor 1 dibantu secara fisik oleh tim. Yang kedua, kita punya kesempatan untuk belajar dari tim. Ini kelihatannya sepele Bapak Ibu, tapi terus terang di pekerjaan mana Anda bisa dapatkan dua hal ini bersamaan coba. Sudah dibantu, diberi kesempatan untuk belajar. Sampai kita sukses gitu. Kita nggak akan dilepaskan gitu aja. Sampai kita sukses. Nah, dua hal ini dibantu dan kesempatan untuk belajar, maksudnya apa sih? Kok itu aja sudah dibilang keuntungan? Yang nomor 1 coba. Dengan adanya tim, Anda tidak perlu takut sebagai orang baru untuk segera memulai. Apa sih istilah memulai di dalam bisnis kita ini? Orang yang disebut memulai adalah orang yang mulai mengundang prospek dari daftar nama yang dia miliki. Jadi kalau Anda ditanya upline, ini sudah mulai belum? Kalau dia belum mau mengundang, berarti belum. Orang itu datang info night, ber-BDP mungkin, dengarkan kaset, tapi dia nggak segera mengundang, dia belum memulai usaha ini. Ibaratnya Anda buka restoran, Anda sudah punya kursi, sudah punya kompor, tapi belum dibuka restorannya. Itu dia. Jadi orang yang memulai, itu orang yang sudah mulai mengundang. Nah, dengan adanya tim, enak sekali. Sekarang mengundang Anda nggak perlu takut. Kenapa? Karena biasanya, kalau Anda orang baru, yang mengundang daftar nama Anda adalah tim Anda atau upline Anda istilahnya. Betul tidak? Kebanyakan orang baru Anda hanya diajarkan untuk menelpon nama orang yang Anda kenal, Anda memperkenalkan nama upline Anda, setelah itu upline Anda yang bicara. Itu yang namanya kegiatan phone session. Bisa dilakukan secara perorangan antara Anda dan upline, bisa dengan grup 1-5 orang biasanya. Enak sekali kan? Siapa di antara Anda yang pertama mulai ngundang kemarin dibantu oleh upline-nya? Nah, banyak. Memang begitu sekarang. Jadi Anda nggak perlu, Pak, saya takut ngundang si A, saya takut ngundang si B. Nggak perlu takut. Anda cukup tulis daftar nama, tunjukin ke upline, nanti Anda tinggal bilang ke daftar nama Anda, teman Anda itu, Pak, saya punya rekan namanya Pak Budia Yusanta, beliau sedang mengajak kerjasama bisnis. Saya nggak tahu Bapak cocok nggak, ini Pak Budia mau bicara dengan Bapak langsung. Kasih ke upline Anda. Upline Anda yang ngundang. Kalau ketahuan MW, upline Anda yang ketahuan MW, bukan Anda. Iya kan? Ya, kemarin hari Jumat kami melakukan phone session. Saya, downline saya, dan orang baru. Ya, 2 kali kalau nggak salah ketebak MW. Tapi downline saya yang sudah ahli ini, yang menelponkan, tenang aja dia. Ya, meskipun mungkin dalam hatinya nggak setenang yang ada di permukaan gitu.
Ya, tapi karena ada orang baru mesti postur kan? Nah, itu yang menarik usaha ini. Rata-rata memang dalam situasi terdesak, manusia seringkali kalau kita membela orang lain, kita harus kelihatan kuat gitu. Ya, meskipun sebenarnya kita nggak sekuat sebenarnya gitu. Tapi poinnya bukan di sana. Poin saya, Anda nggak perlu takut mengundang Bapak Ibu. Anda tahu pekerjaan paling horor di dalam membangun jaringan bisnis kita apa sih? Paling menakutkan? Ngundang. Anda tahu berat telepon itu berapa? Bisa 100 kilo, ya kan? Coba kalau Anda baru sama sekali, Anda mau ngundang orang, apalagi kalau orang itu levelnya di atas Anda. Gitu. Apakah sosialnya, apakah ekonominya, apakah gelarnya, posisinya mungkin, usianya mungkin. Anda umur 25, yang Anda undang umur 50, mungkin Anda mau ngangkat aja udah berat gitu. Rasanya telepon ini jadi lebih berat dari biasanya. Begitu bunyi, harapan Anda apa? Dia nggak ada di tempat. Ya, lucu ya. Kita mau memperbesar jaringan, setiap kita ngundang harapan kita, dia nggak ada. Lucu kalau kita bilang, Pak Budi ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Ya kan? Padahal Anda pengen sekali untuk bisa segera mensponsori orang itu, tapi kalau orang itu nggak ada waktu Anda ngundang, Anda seneng. Nah sekarang rasa takut itu nggak diperlukan lagi, karena apa? Upline Anda yang akan telepon. Tim Anda yang sudah lebih senior, yang biasa disebut upline. Anda tinggal mana daftar nama. Kalau bisa sih, saran kami, orang-orang yang levelnya below Anda, atau di bawah Anda, atau sederajat dengan Anda telepon sendiri. Nah orang yang di atas Anda, levelnya, baru upline Anda yang telepon. Kenapa? Ya supaya Anda juga mulai berlatih, kan ada tahap belajar. Kalau enggak, kapan Anda belajar untuk mengundang? Ya, karena suatu hari Anda akan punya bisnis ribuan orang, Anda pun akan menjadi pemimpin yang ngajarin orang. Kalau kita nggak pernah lakukan, gimana coba? Ya, nanti jadi upline yang penakut. Downline-nya takut, kasih upline-nya juga takut gitu. Lucu ya? Downline, oh Pak, saya juga takut gitu. Nggak bisa, ya. Luar biasa Bapak Ibu. Saya merasakan bahwa dengan adanya tim, ya, phone session itu membantu sekali untuk orang baru. Anda tahu pertanyaan orang baru selalu apa Pak yang perlu saya lakukan? Saya terus terang nggak biasa bicara dengan orang lain, nggak biasa menawarkan sesuatu ke orang, betul nggak? Saya paling sulit itu mengajak orang atau menarik seseorang masuk dalam satu organisasi. Saya nggak terbiasa mempengaruhi orang lain. Selalu itu kan kalimat orang baru. Nah sekarang Anda bilang, Bapak nggak perlu mempengaruhi orang lain. Bapak nggak perlu menawarkan kepada orang lain. Bapak cuma perlu kenalkan nama saya ke teman Bapak. Itu aja pekerjaan. Oh cuman itu? Iya. Udah. Dia kenalin kan. Pak ini ada kawan saya. Namanya Pak Eri. Beliau ngajak kerja sama bisnis. Saya kurang tahu bisnisnya, sepengetahuan saya keagenan. Nah beliau ada di depan saya ceritakan tentang Bapak. Pak Eri pengen bicara langsung. Boleh nggak Pak? Pasti biasanya, oh boleh. Langsung kita upline Anda yang ngomong. Nah disitulah Anda belajar. Kalau perlu Anda tulis apa saja yang disampaikan. Kalau sampai ketahuan prospeknya bilang ini MW ya, upline bilang apa kira-kira? Kalau prospeknya nebak ini MLM ya, biasa nebaknya nggak MLM, MLL. Prospek itu ngomong MLM aja nggak bisa, makanya nggak bisa jadi diamond. Betul, sering gitu ya. Ini sejenis MLL katanya. Apa lagi? Tapi anyway, bagaimana cara upline Anda atau tim bisnis Anda itu menjawab prospek Anda, itulah Anda belajar di situ. Ya, karena phone session itu sangat dahsyat sekali. Nah, tentu saja sebelum Anda phone session, Anda perlu mendengarkan kaset di paket pemula, cara memulai. Karena di kaset itu ada cara-cara secara singkat, bagaimana Anda mengundang dengan benar. Ada contoh kalimatnya, bahkan ada kaset dan ada juga bukunya. Anda tinggal pelajarin dulu. Jadi waktu Anda berlatih dengan upline, kalau upline Anda atau tim bisnis Anda minta Anda ngundang, Anda bisa segera langsung mengundang. Itu penting sekali Bapak Ibu. Jadi poin pertama, keuntungan Anda dengan tim apa? Ngundang prospek tidak perlu takut. Langsung aja. Siapkan nama, upline yang ngundang. Nah di sini apa yang Anda persiapkan dalam hal ngundang dibantu upline? Dua hal saja. Yang pertama daftar nama. Kedua kontak material. Passive income, VCDP Pak Ember mungkin. Atau financial intelligence dari Robert Kiyosaki. Atau kaset-kaset kesehatan. Apakah pola hidupku oke dan seterusnya. Kontak material Anda perlu siap. Sudah dibantu ngundang, masa kontak materialnya dibantu juga? Nggak enak juga lama-lama kan. Kalau semuanya dibantu kan lama-lama kan upline Anda kayak Bank Dunia nanti. Ya kasihan, beliau akan sibuk sekali. Bayangin kalau Anda nanti punya grup minta bantuan semua 100 orang. Satu orang pinjam kontak material Anda 5, Anda punya 100, 500 kontak material Anda harus punya. Untuk dipinjamkan. Mau Anda? Nah kalau Anda nggak mau, Anda jangan pinjam upline. Betul ya? Prinsipnya kan gitu kan. Kalau Anda nggak mau dicubit, jangan mencubit gitu. Kalau Anda tidak ingin meminjamin grup Anda kaset, Anda jangan pinjam kaset. Anda akan punya bisnis Bapak Ibu yang besar sekali.
Para platinum Anda ini bisnisnya ratusan orang, mungkin ribuan orang organisasinya. Ya, kalau beliau harus minjamkan setiap kaset ke semua orang di grupnya, mungkin bisa minus penghasilannya. Ya, ngeri sekali ya. Dan biasa orang yang dipinjemin nggak pernah kembaliin. Oke. Keuntungan yang kedua apa? Anda bisa segera mulai belajar presentasi. Ya, dengan adanya tim Bapak Ibu, Anda bersyukur. Dulu kami waktu presentasi pertama, saya tidak ada yang menungguin gitu. Saya nggak pernah tahu presentasi saya itu benar atau tidak. Sekarang enak sekali. Anda belajar dulu, Anda lihat upline Anda one on one, Anda lihat upline atau tim bisnis Anda home meeting, Anda lihat info night, Anda belajar dulu. Kira-kira 3 sampai 5 kali Anda lihat presentasi, mestinya Anda sudah mulai bisa presentasi. Nah, di sini Anda ajak tim Anda. Pak, saya mau coba presentasiin kawan saya yang ini Pak. Ini kebetulan kawan dekat, saya nggak terlalu takut sama dia. Tolong nanti Bapak ikut saya. Kadang-kadang apa ini nggak begitu banyak bertindak. Dia ikutnya hanya menenangkan hati Anda. Ini kayak anak kecil yang lewati jalan gelap, butuh teman orang yang dewasa gitu. Iya kan? Siapa tahu ada pertanyaan yang sulit, nanti upline ya yang bantu jawab. Padahal pengalaman kami sih, tidak ada pertanyaan yang sulit. Yang ada pertanyaan yang Anda persulit aja gitu. Nggak ada. Anda tahu pertanyaan prospek apa sih? Biasanya apa? Gimana cara menjalankan? Saya nggak pintar menjual. Produknya MP kayaknya mahal-mahal ya. Nggak nanya, itu statement namanya. Kalau orang punya statement, Anda nggak perlu bantah. Oh ya, udah. Kalau dia nanya, dijawab. Kalau dia statement, jangan dijawab. Beda, statement dengan pertanyaan beda. Kalau MP kan nggak jalan. Jalan, selesai. Gitu. Nggak perlu panjang, jalan. Kan berdasarkan fakta-fakta. Ya. Anda nggak usah jadi pembela kebenaran. Cukup dengan kaset, selesai. Tapi poin saya Bapak Ibu, Anda belajar presentasi ditungguin upline. Wah Pak, saya kalau ditungguin upline malah grogi. Ada nggak kalau Anda presentasi ditungguin tim bisnis tambah grogi? Keliru Bapak Ibu. Anda pernah belajar tenis atau bulu tangkis? Atau tenis meja atau berenang? Anda ditungguin nggak pertama kali melakukan? Ditungguin, supaya apa? Supaya tahu kalau Anda salah bergeraknya. Sama. Nah di sini apa bedanya gitu? Kalau Anda berenang, udah pelatih nggak usah lihat saya. Ambles Anda, lep. 30 menit pelatih Anda keluar, Anda udah, wes, round the world Anda. Prinsipnya sama Bapak Ibu. Ini persis dengan olahraga. Tim bisnis kita itu pelatih kita, coach kita. Bagaimana dia mengundang, bagaimana dia presentasi. Olahraga juga sama, bagaimana cara serve, bagaimana basicnya, cara smash bagaimana. Nanti lama-lama kita belajar spin, sama persis. Setelah kita mulai melihat, nanti pelatih kita bilang, ayo coba kamu serve. Anda serve, dia lihat, oh tangan kamu kurang begini, kurang begitu. Nah biasanya yang nggak nurut, nggak pinter-pinter. Betul ya? Ada yang disuruh tangannya belok, nggak enak lurus. Nah ya habis, keting ya Mbak. Ya, nggak bisa gitu loh. Sama di usaha ini. Anda belajar sering, bukan Anda sih, teman-teman saya yang lain. Belajar diberitahu sama tim, sama upline, pakai cara sendiri gitu. Sudah dibilang sama tim, presentasinya begini, standarnya begini. Enggak, saya punya cara presentasi sendiri. Orang presentasi ini yang buat sudah Jim Dornan. Dia mau mengalahkan Jim Dornan. Ini kan keterlaluan sekali. Jim Dornan itu pemimpin Network 21. Organisasinya sudah jutaan orang. Dia sudah pengalaman membangun network marketing puluhan tahun dan sangat sukses. Jadi Bapak Ibu mulai presentasi. Kenapa Anda perlu memulai presentasi? Ya, apakah itu one on one, apakah itu meeting? Nomor 1, kalau Anda bisa presentasi, itu akan mempercepat perkembangan bisnis Anda. Loh Pak, kan dulu janjinya tim akan bantu saya. Ingat waktu Anda di presentasi ada T1 sampai T berapa? T8. Betul. Bisnis skala 4 ya. Ada 6 yang 21%, yang ke-7 15%, yang ke-8 12%. Tim akan membantu Anda di T1. Bagaimana Anda memperbesar T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, dan T seterusnya. T ini omong-omong tidak dibatasi. Anda mau bikin T100 silahkan. Tapi bagaimana kita membangun bisa sampai T10, T6, T5 kalau kita nggak pernah belajar di T1. Kesempatan kita belajar di T1. Nah kalau kita bisa presentasi sendiri, ini akan mempercepat. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau Anda lagi naik kendaraan umum, di sebelah Anda ada prospek, dia tanya, Pak bisnisnya apa? Ada, coba jelaskan Pak, bisa nggak? Adalah ada waktu 2 jam perjalanan. Yang jelas dia nggak mungkin keluar dari ruangan kan? Karena di dalam bus atau di atas pesawat. Bayangin kalau dia harus terjun dari atas. Presentasi paling enak itu di kendaraan umum yang jejer. Karena dia nggak mungkin lari. Dia suka nggak suka dengan MW, dia di situ terus. Betul kan?
Nah, nanti kalau sudah turun Pak, saya kenalkan dengan orang yang sudah bisa menjelaskan. Kelamaan. Peluang nggak pernah datang 2 kali Bapak ya. Peluang datang 1 kali. Presentasi. Kalau Anda bisa, tinggal nyontek kan. Contekannya ada kan di paket pemula. Ada kan contekan lembar presentasi. Itu digunting-gunting yang bagus, udah kayak main kartu aja gitu. Kalau perlu dikasih kertas yang manila itu, jadi kayak main kartu. Plak. Wih, jangan taruh uang ya, nanti digerebek. Ya, nanti digerebek, Anda dibikin main ceki nanti ya. Oke, jadi belajar. Itu akan mempercepat perkembangan bisnis. Meningkatkan confidence atau percaya diri kita. Banyak teman-teman tanya ke saya, Mas, gimana sih Mas Eri bisa meningkatkan kok percaya diri sekali kalau ngomong di depan? Saya bukan orang yang percaya diri Bapak Ibu. Saya hanya sering melakukan sehingga tampaknya percaya diri gitu. Ya, siapa yang bisa bulu tangkis coba? Kalau Anda saya minta jelaskan cara bermain bulu tangkis atau saya minta Anda bermain di depan saya, Anda gak grogi kan? Karena Anda sudah sering main gitu. Kalau Anda gak pernah main, disuruh main tiba-tiba ya shock kan ya? Sama. Kalau Anda sering ngomong di depan orang, lama-lama Anda kan biasa gitu. Karena biasa orang melihatnya jadi kayak orang confidence gitu. Ini hanya masalah biasa. Saya bisa ngomong bangun tidur, Anda bangunkan langsung presentasi, saya bisa loh. Saya ngantuk setengah mati, nggak tidur 3 hari, baru tidur 5 menit, terus Anda bangunkan suruh presentasi, saya bisa langsung presentasi. Kenapa? Karena biasa. Jadi lama-lama itu akan memupuk rasa percaya diri kita. Bahwa kita jadi merasa biasa menghadapi orang lain. Bapak Ibu, banyak orang kagum dengan organisasi Network 21, kenapa sih? Wah, kalau di Network 21 tuh orang-orangnya pintar ngomong semua. Tampilnya bagus-bagus, ya kan? Dia nggak tahu orang-orang yang tampil bagus itu waktu join lebih jelek dari dia gitu. Siapa di sini yang pertama join udah jagoan presentasi coba? Langsung whiteboard, wah, tak, gitu ya. Wah, kayak silat gitu. Nggak ada kan? Anda jangankan whiteboard, buka flip chart aja keliru lembarannya, ya kan? Nggak jelas gitu kemana. Kemarin apa penjelasannya ya? Bisa blank gitu ya kan? Apalagi whiteboard pertama. Wah, itu bulatan pertama biasanya nggak sama itu bulatannya. Gemetaran semua gitu. Semua perlu proses Bapak. Ya. Nah, proses itu harus dari diri kita. Kalau kita sering melakukan, itu akan meningkat. Nah, yang ketiga apa? Bisa masuk di 15 planner meeting. Kalau Anda lakukan 15 kali presentasi sebulan, Anda ber-BDP, Anda bisa masuk di 15 planner meeting. Apa hebatnya 15 planner meeting? Bapak Ibu Anda tahu? Jim Donnan sendiri yang menyampaikan, Mitch Salah sendiri yang menyampaikan. Tulang punggung Network 21 adalah orang yang 15 planner. Kenapa? Karena di 15 planner itulah Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih tinggi tentang bagaimana mengembangkan jaringan ini. Karena di 15 planner itulah para pemimpin Anda akan memilih tim player untuk membangun tim secara bersama-sama, yaitu para 15 planner. Informasi-informasi yang tidak didapat semua orang biasanya diberikan hanya untuk para 15 planner. Ya, jadi punya goal untuk 15 kali presentasi. Anda bisa masuk meeting di situ. Seperti saya bilang tadi, meningkatkan keahlian kita. Untuk apa? Mempengaruhi orang. Anda pernah nggak disekak prospek kalau Anda follow up, terus dia bilang produknya mahal. Oh, ini tidak mahal Pak, kalah membeli menang memakai. Tapi saya nggak punya waktu, seandainya Bapak waktunya banyak, Bapak bisa nggak lakukan? Terus terakhirnya dia, kamu memang pintar ngomong, ya kan? Anda pernah begitu kan? Ya, seperti saya bilang, kalau Anda sering presentasi, dan Anda mendengar kaset tentunya, keahlian Anda akan berkembang Bapak Ibu. Basic Anda kuasain, kembangannya akan keluar. Kalau Anda pernah ikut silat atau kungfu atau bela diri apapun. Masa masuk pertama langsung pakai pedang? Gak mungkin toh. Anda tahu kalau masuk bela diri pertama disuruh apa? Kuda-kuda. Itu hal yang paling buruk di dunia sudah. Jengkeng begini ya. Setengah jongkok. Sampai 30 menit. Betul kan? Kayak orang bego. Terus pelatihnya jalan ngelatih yang lain. Anda disuruh diem aja. Anda toleh ya kan. Begitu Anda ngomong ditendang kaki Anda. Iya kan? Itu bisa 3 bulan loh Bapak Ibu. Bener. Sama. Pondasi kita di usaha ini apa? Presentasi. Itu pondasi kita. Dari presentasi Anda berkembang, bertumbuh. Nanti Anda bisa mencapai Leaders Club, Executive Leaders Club, Platinum, Emerald, Diamond, dan seterusnya. Tentunya dengan diikutin tahap belajar. Ya, nanti saya akan sampaikan belajarnya apa aja. Tapi fisiknya itu tadi. Yang kelima apa perlunya Anda bisa presentasi? Diduplikasi. Siapa yang join usaha ini impiannya untuk freedom, untuk kebebasan waktu, finansial, semua. Anda tahu sih kelebihan usaha ini dibanding konvensional apa Bapak Ibu? Kalau uang sama, tapi waktu dan kebebasan, itu yang mereka nggak dapat. Di konvensional, makin besar bisnis Anda, makin sibuk.
Betul nggak? Paling nggak pikiran Anda sibuk. Apalagi kalau Anda kerja sebagai employee. Di usaha ini, makin besar bisnis Anda makin nganggur. Kerja Anda makin sedikit. Kenapa? Karena yang niru Anda sudah banyak. Saya presentasi 1 kali 1 jam sehari. Saya punya jaringan misalnya 1.000 orang presentasi meniru saya. Ada 1.000 jam presentasi hari itu di grup saya. 1 hari. Ini yang namanya penggandaan. Kalau di dalam bahasa ekonomi itu leverage ya. Nah, kalau Anda bisa presentasi, grup Anda niru. Ini leadership driven business, bisnis yang digerakkan oleh kepemimpinan. Ya, namanya kepemimpinan itu mesti by example, dengan contoh. Grup Anda nggak mungkin melakukan presentasi kalau Anda nggak presentasi, itu prinsipnya. Wah, dia aja, tim saya yang di atas saya ini nggak presentasi. Ada apa saya mesti presentasi? Bagaimana grup bisa tahu? Mereka akan minta tolong kan? Pak, ada prospek Pak, bisa nggak dibantu presentasi? Wah, saya juga belum bisa. Gimana coba? Kita dulu harus mulai, nanti akan diduplikasi. Kalau Anda sudah punya 1.000 pasukan yang bisa presentasi Bapak Ibu, enak nggak kira-kira coba? Anda berlibur kemana-mana, 1.000 orang presentasi, ya dikurangin Anda 999 lah. Tapi jangan coba-coba berlibur sebelum punya pasukan ya. Saya masuk langsung berlibur, nanti kan akan jalan sendiri, nggak mungkin. Kita harus jadi contoh dulu. Ya, oke, itu yang nomor 2 tadi ya. Memulai presentasi. Anda perlu latihan nanti bagaimana presentasi, meeting. Itu kalau nggak latihan biasanya gambarnya nggak cukup. Yang sering keliru itu di mana? Kedalaman. Waduh, nggak cukup mati kan, sekadung. Lagi diuyak-uyak gitu ya. Nah, panahnya ini juga mesti standar. Yang mana yang ke A, yang mana yang ke B, yang mana ke C, itu mesti standar. Jangan dibolak-balik gitu. Jangan dari tim bisnis jadi A, nggak ada itu. Gambarnya nggak ada tim bisnis ke A ya. Yang ada dari Anda ke A. Dari Anda ke B, begitu kan? A punya C, dan seterusnya. Itu kelihatannya cuma garis, tapi ingat, itu akan ditiru. Kalau hari ini, downline Anda ngelihat Anda presentasinya berbeda dengan di Infonet besok, apa yang terjadi? Kebingungan. Nah, organisasi seperti ini kalau Anda sudah menimbulkan kebingungan, nggak berkembang. Pasti. Karena ada ketidaksamaan. Harus sama semuanya, seragam. Makanya mesti latihan dengan upline. Latihan whiteboard. Tapi poinnya Anda perlu segera memberanikan diri untuk presentasi. Ya, kalau kita dengar ceritanya Double Diamond Pak Paul dan Ibu Linda Agus, pertama kali beliau diminta untuk nambah LS, akhirnya beliau memberanikan diri presentasi kepada dokter kalau nggak salah, seseorang yang levelnya di atas Pak Paul. Grogi sekali, tapi orang itu datang LS, tertarik, berkembang, dapat Pak Antonius dan Ibu Inneke Sutejo, di dalamnya sekarang sudah ada 4 diamond. Gara-gara Pak Paul memberanikan diri gitu untuk presentasi. Nah, Anda juga perlu memberanikan diri ya untuk segera memulai presentasi ya. Oke, yang ketiga, keuntungannya apa? Keuntungan dengan tim 21 adalah kita bisa ikut belajar dengan tim bersama-sama. Ikut belajarnya di mana? Banyak hal. Pertama, belajar untuk follow up. Anda boleh ikut. Ketika upline Anda follow up, apakah itu prospek dari Anda atau prospek dari tim di bawah Anda boleh ikut, belajar follow up. Nah, bagaimana cara belajar follow up? Anda dengarkan dulu bagaimana cara memulai dengan benar. Ada kaset Pak Robert follow up, 1 kaset, Anda dengarkan dulu. Anda ikut tim Anda follow up, upline Anda. Tugas Anda di situ duduk, diam, mencatat. Jangan ngomong kalau tidak ditanya. Jangan merasa Anda bisa menjawab pertanyaan prospek, terus Anda langsung potong kompas sebelum upline Anda menjawabnya. Dan ini sering terjadi. Saking emosinya, biasa orang baru ini nggak tahanan. Begitu prospeknya mulai nyerang, karena upline Anda sangat wise, dia sudah membaca buku, dia mantu Anda pikir upline Anda kalah, ya kan? Anda sebagai sabuk putih, wah ini biasa agak lebih keren gitu. Ini prospek nih keterlaluan, ya upline saya mau dimainin, belum tahu saya dia. Langsung Anda potong kompas. Bentar ya, saya bisa menjawabnya. Wih, sedap. Ya. Bapak Ibu, upline Anda itu tim bisnis yang melakukan follow up. Mereka sudah belajar dan mereka sudah melakukan lebih dulu. Tugas Anda sebagai orang baru duduk belajar. Bagaimana upline Anda itu kalau ditanya dengan prospek dipojokkan, ada prospek yang sering membanding-bandingkan dengan MLM lain, betul nggak? Bagaimana cara menjawab upline Anda? Coba Anda belajar di situ. Pak, ini kalau dibandingkan ini ya, biasa Anda emosi kan? Nggak bisa, MW kan sudah ada di 90 negara, kamu kan baru kecamatan. Oh, ya. Belajar gitu Bapak Ibu.
Ya yang saya belajar sih kita nggak perlu mengikuti orang-orang yang mau banding-bandingin. Nggak sebanding soalnya. Anda perlu belajar ikut tim untuk bagaimana sih bisa mendapatkan omset atau PV. Kalau orang itu sudah sangat negatif, tidak mau gabung, apa yang dilakukan oleh tim? Oh, ditawarkan produk. Bagaimana masuknya cara menawarkan produk? Bagaimana bisa mendapatkan waktunya untuk menemukan produknya? Itu tidak gampang Bapak Ibu, betul nggak? Biasanya, kalau kita sudah tawarkan bisnis, ngotot mati-matian terus ditolak, kita udah patah arang. Terus kita tidak berusaha menawarkan yang lain. Karena emosi pulang. Nah, kalau Anda ngelihat upline Anda, itu nggak akan terjadi Bapak Ibu. Dia biasanya akan mencari jalan keluar selama di ruang tamu itu. Ya, dia ditolak sistem, dia cari jalan lain, dia minta daftar nama, dia minta itu, dia tawarin BBS, pokoknya harus ada hasilnya kata Pak Robert. Ya bukan terus ngambil asbak orang itu ya. Wah, mumpung ke belakang asbaknya keren juga deh. Tapi artinya mesti dapat sesuatu. Gimana caranya? Itu ilmu yang nggak ada di teori itu. Ya, itu satu-satunya jalan yang mengikuti upline. Saya ingat sekali ketika saya pertama kali kerja di bank sebagai clerical di operasional, saya ditaruh di Sandris. Sandris departemen itu departemen rupa-rupa. Ya bukan rupa orang, rupa jin, bukan itu maksudnya. Departemen rupa-rupa itu yang menggodok seluruh transaksi di bank tersebut. Gampangnya begitu. Side A telah selesai. Anda tinggal membalik kaset ini tanpa harus merewind lagi. Saya ingat sekali ketika saya pertama kali kerja di bank sebagai clerical di operasional, saya ditaruh di Sandris. Sandris departemen itu departemen rupa-rupa. Ya bukan rupa orang, rupa jin, bukan itu maksudnya. Departemen rupa-rupa itu yang menggodok seluruh transaksi di bank tersebut. Gampangnya begitu. Jadi saya belajar dari kasir ada orang store uang, itu kan kalau Anda sebagai nasabah enak, store tinggal tanda tangan, di stempel sudah diterima, Anda pulang, betul nggak? Itu di bank prosesnya nggak sesederhana nasabah Bapak Ibu. Itu ada yang diterbitkan namanya tiket debit dan kredit, penerimaan dan pengeluaran. Nanti itu tiket dibawa ke bagian Sandris, diketik, dibikin laporan, terus dibikin jurnal. Nanti di computerize, waktu itu zaman kuno masih komputer Ledger yang besar itu jurnalnya, yang ketikannya jedak gitu. Nah itu saya alami Bapak Ibu. Anda tahu apa yang saya lakukan? Karena di bank itu nggak ada tim, jadi semua orang sibuk sendiri-sendiri kan. Saya harus belajar sendiri, datang ke teller, saya ngeliatin, saya ikutin. Waktu uang disetor sama karyawan teller tuh ditaruh ke belakang, sama orang belakang diapain saya jajarin. Dia ngetiknya bagaimana saya ikutin. 2 jam kemudian saya tinggal ngambil sendiri, saya masuk ke mesin ketik, saya ketik sendiri. Persis sama dengan yang dilakukan oleh teman saya. Nah, tapi enaknya di sini apa? Proses itu Anda dibantu, proses belajarnya. Di sana saya nggak dibantu Bapak Ibu, dibiarkan. Ya, setengah mati. Kenapa ini debit, kenapa ini kredit, saya nggak tahu. Saya ketik aja pokoknya. Kalau ada setoran dia taruh sini, saya taruh situ. Ada titipan cek dia taruh ketiknya begini, ya saya ketik begitu. Selesai udah, saya nggak pusing mikirnya. Coba, loh saya pernah kerja. Lama sayangnya ya udah. Saya pernah kerja Bapak Ibu, jangan khawatir. Sebenarnya sama kan? Di wisata ini juga sama, kita harus belajar mengikuti dulu, mengikuti. Kalau kita nggak ngikutin sulit, bagaimana apa yang kita melakukan Nutrilite Klinik, mengisi analisa gaya hidup. Kalau orangnya nolak semuanya, apa yang dilakukan upline biasanya minjemin kaset, betul nggak? Di sini saatnya Anda perlu paket follow up 1, 2, dan 3. Ya, Anda perlu punya. Tiap follow up datangin orang mesti punya kaset itu. Nah, kaset apa yang dipinjamkan? Anda belajar dari upline. Jangan pinjemin bootcamp. Orang masih nanya MV sukses nggak berkembang nggak? Anda kasih bootcamp, geblak dia. Wah ini kayaknya cocok paket bekerja ke dalam misalnya. Atau bootcamp atau yang lain. Mati dia nanti Pak. Nah di saat itulah Anda mulai belajar dengan tim. Di situ Anda sendiri mulai belajar banyak mendengar kaset. Anda mulai membeli dan memakai produknya. Untuk apa? Nanti upline Anda kan kalau prospek Anda menolak, dia akan coba tawarkan produk kan. Nah kalau ini teman Anda yang nolak, biasanya dia nanya ke siapa? Misalnya upline Anda nawarin, Pak ini sabun mukanya bagus sekali, atau Bu ini sabun mukanya enak sekali, mengandung gliserin dan honey bla bla bla. Terus biasanya tanyanya ke siapa? Ke Anda sebagai temannya kan? Kamu udah pakai? Belum sih. Gimana coba? Upline Anda udah ngotot berapi-api ya. Dia udah mau beli, nanya Anda dulu, kamu sudah beli belum? Sudah pakai? Belum. Wah Pak dia aja belum, apalagi saya gitu. Supaya tim ini kerjanya enak. Kaset juga Anda perlu dengar supaya apa? Supaya kecepatan Anda berlari sama dengan kecepatan tim Anda. Makanya kaset sangat penting Bapak Ibu di sini.
Belajar dari kaset itu sangat penting sekali. Mitsala selalu mengatakan, orang yang kuat mendengar kaset adalah orang yang akan jadi diamond. Karena kalau Anda sering mendengar kaset, Anda ikut belajar dengan tim, apa yang Anda dengar itu langsung Anda lihat prakteknya bagaimana. Gitu. Anda nggak bisa cuma mendengarkan kaset, tapi nggak pernah melihat contohnya. Anda juga nggak bisa cepat kalau Anda cuma melihat contoh, tapi nggak belajar dari kaset. Seringkali apa yang ada di kaset belum tentu ada di lapangan. Demikian sebaliknya. Gitu. Makanya kita perlu kombinasi antara kaset, melihat tim, mengikuti tim kita. Itu kombinasi yang sangat diperlukan. Anda perlu ikut follow up. Kalau Anda pernah baca buku ini, Copycat Marketing One on One, ini dikatakan, semua kehidupan ini sebenarnya dimulai dari peniruan, betul nggak? Kenapa Anda makan pakai sendok? Karena orang tua Anda pakai sendok. Kalau orang tua Anda pakai linggis, Anda pakai linggis. Gak usah ngomong pakai teori fisika. Karena sendoknya dari Verkrum, Mbak. Gak ada teori fisika udah. Karena sendok itu bentuknya manis, gak ada. Karena orang tua Anda ngajarin sendok, Anda niru. Kenapa Anda berbahasa Indonesia? Karena orang tua Anda bahasa Indonesia. Kalau orang tua Anda bahasa Inggris, Anda terpaksa bahasa Inggris. Makanya di Inggris banyak yang pintar bahasa Inggris. Anak kecil-kecil pintar, kalah saya sudah. Karena dia meniru. Semua kehidupan ini hasil tiruan, Bapak Ibu. Siapa yang paling kuat meniru, dia yang paling kaya raya nanti. Kapan saya bisa kreatif, Pak? Nanti kalau Anda sudah Crown Ambassador, kreatif kok. Basic belum sudah kreatif. Kuda-kuda belum kenceng, udah mau jurus. Cara kita makan itu semuanya kita belajar, Bapak Ibu. Meniru. Ya, makanya ada istilah monkey see, monkey do. Kalau kita ganti ya people see, people do lah. Ya lebih enak ya kan. Apa yang orang lakukan itu yang ditiru. Masalahnya siapa yang kita tiru itu aja. Kalau Anda meniru orang yang salah, Anda jadi salah. Banyak prospek orang baru nirunya orang yang salah. Orang-orang yang gagal dia tiru. Dia lihat tetangga dia join MB Network 21, oh kok nggak pernah ke Infonet. Oh saya nggak ke Infonet. Padahal itu gagal gitu. Ditiru. Nah salah. Makanya Anda kalau niru apain atau tim yang aktif. Tim yang aktif yang ada di mana? Yang ada di pertemuan. Ya, itu dia. Mesti hati-hati Bapak Ibu. Oke. Nah, kenapa sih kita mesti belajar dari tim? Padahal dijanjikan bahwa tim akan membantu kita terus. Ingat Bapak Ibu, tim akan membantu di T1. T1 itu adalah yang disebut dengan power team. Tim yang sangat solid, tim yang akan kuat sekali. Anda tahu T1 Anda itu akan sangat kuat nanti Bapak Ibu. Apalagi kalau itu merupakan T1 upline Anda, tapi jangan tanya. Biasanya kalau Anda tanya upline Anda jawabnya selalu iya. Ya, padahal Anda nggak tahu T berapa gitu. Ya paling enggak kalau nggak 2 1 kan gitu. Ya. Tapi kalau upline Anda sudah menetapkan T, itu nggak akan berhenti. Karena tim Anda yang di atas ini akan punya komitmen yang lebih kuat. Bahkan Anda diem pun dia akan lakukan. Tapi Anda nggak pernah punya T yang lain. Gitu. Ya, makanya itu akan powerful sekali disebut power team. Nah, T2 itu namanya profit team. T2 itu tim yang akan membuat Anda punya keuntungan. Saya nggak jelaskan detail, Anda cek nanti kepada para tim bisnis Anda. Kalau Anda cuma punya 1 T, Anda dapat profit sih, paling nggak Anda dapat peringkat. Tapi nggak besar. Bagaimana supaya besar? Anda perlu T2. Makanya bisnis skala 1 itu ada T1, T2, T3. Bukan T1. 2 dan 3. Makanya kita benar-benar mesti belajar. Nah, baru T3 dan seterusnya disebut freedom team. Kalau Anda sudah bisa punya T3, 21%, 1, 2, 3, Anda sudah freedom, Bapak. Ya, karena di situ Anda udah masuk bisnis skala 3 yang di dalam MB nama karirnya adalah Emerald. Yaitu freedom team. Nah, goal kita di sini apa? Freedom kan? Bagaimana supaya freedom? Bangun T1, T2, T3, tentunya Anda perlu konsultasi dengan tim bisnis Anda. Kapan Anda bangun T2, kapan Anda bangun T3, dan seterusnya. Tapi kalau Anda sudah bisa bangun 3T itu, 21%, Anda freedom. Freedom itu bukan terus nganggur. Freedom itu kalau menurut buku Copycat Marketing itu adalah kekuatan untuk memilih apa yang ingin kita lakukan. Kita punya kekuatan memilih. Kebanyakan Anda punya nggak kekuatan memilih apa yang akan Anda lakukan? Banyak yang tersenyumnya nggak nyaman hari ini. Anda Senin pagi ada kekuatan memilih? I don't like Monday, ya kan?
Sampai ada lagunya. Habis liburan, aduh inget Senin itu. Kalau orang kantor dulu bilang itu hari Senenan. Di Senin, apa segala macam ya. Nah, supaya Anda bisa membangun D1, 2, 3, sekali lagi Anda belajar. Ya, Anda belajar ikutin tim dan Anda juga mengikuti apa yang namanya vital sign. Vital sign itu petunjuk penting tentang kekuatan bisnis Anda di masa yang akan datang. PV menunjukkan bisnis Anda bulan ini. Tapi vital sign menunjukkan besarnya bisnis Anda di saat yang akan datang. Singkatnya, vital sign ini yang akan membuat bisnis Anda akan jalan terus-menerus aman sepanjang masa. Sekali 21%, dia akan terus-menerus 21%. Anda bantu, tidak Anda bantu, dia 21%. Anda liburan keliling dunia, Anda pulang, dia 21%. Itu kan yang kita inginkan. Bukan 1T ya. Minimal 3. Nah, mesti ngikutin vital sign. Ada banyak angka-angkanya di sini. Tapi vital sign yang pertama sekali Anda perlu kejar adalah untuk menjadi vital sign Leaders Club. Di sini ditulis syaratnya Anda jadi distributor inti. Ada di paket pemula distributor inti itu apa saja? 7 atribut. Ada di kaset Pak Robert. Ya, distributor inti. Mempunyai 10 frontline. 10 frontline yang Anda sponsori secara pribadi, biasanya Anda taruh di T1, betul nggak? Ya, sampai 10. Ada 7 orang yang berlangganan BDP di dalam grup. Dan omset totalnya 2 juta poin. Anda Leaders Club. Biasanya berapa hari? Kalau Anda benar-benar mengikuti program pendidikan yang kuning ini di dalam paket pemula, ini perlu waktu 90 hari. Anda lengkapi semua kaset-kasetnya ini, Anda lakukan benar-benar, 90 hari Anda akan Leaders Club. Keuntungannya apa? Ini luar biasa keuntungannya. Anda tahu nggak Bapak Ibu? Diamond itu adalah Leaders Club yang mengulangi lagi pekerjaan dia dari 0 sampai LC. Dia ulang lagi, dia jadi ILC. Dia ulang lagi, dia jadi silver. Dia ulang lagi, dia jadi platinum. Dia ulang lagi, dia jadi emerald. Dia ulang lagi, dia jadi diamond. That's it. Cuman itu. Makanya dikatakan Leaders Club itu separuh perjalanan menuju diamond. Itu betul. Maksudnya yang dilakukan itu sudah seperti diamond. Yang belum seperti diamond itu penghasilannya. Nah, ini yang saya mohon maaf. Kalau yang dilakukan persis. Anda tahu untuk Anda Leaders Club apa yang Anda lakukan? Buat cita-cita daftar nama mengundang presentasi, ya kan? Jadi pemakai, mendengarkan kaset, baca buku datang pertemuan sama. Distributor inti 7 atribut sama. Tinggal diulang. Makanya perlu sebagai orang baru, terminal Anda pertama, goal Anda pertama Leaders Club. Nah, supaya Anda Leaders Club, apa yang harus dilakukan? Goal yang 3 bulan 90 hari ini biasanya terlalu jauh. Untuk kita sebagai orang baru mengingatnya, betul nggak? Di tengah perjalanan tiba-tiba dimarahin di kantor atau naik pangkat, lupa sudah. Atau mungkin ada problem rumah tangga, anak sekolah dan seterusnya, kita lupa. Makanya Network 21 bikin bulanan aktivitas untuk menuju ke Leaders Club. Namanya apa? Paysetter. Nah, Bapak Ibu mesti punya goal setiap bulan lulus Paysetter. Setiap bulan. 3 bulan berturut-turut Anda lulus Paysetter, Anda Leaders Club. Nah, yang melankoli nanya, kan 9 Pak. Paysetter kan 3 frontline. Ya kurang 1 nambah, masa pelit-pelit sekali ya. Paysetter 4 frontline boleh loh Bapak Ibu. 2 yang nggak boleh. 3 bulan, itu sudah diatur sama Jim Dornan, sama Mitch Salah, Pak Robert. Semua udah berpikir tentang itu. Kita nggak perlu mikir, tinggal jalankan. 3 kali Paysetter, Anda Leaders Club. 10 kali Anda lulus Paysetter, Anda silver 21%. Berturut, coba aja. 10 kali berturut, Anda coba mulai sekarang. Paysetter segala-galanya sekarang Bapak Ibu. Nah, Vital Sign ini akan menunjukkan banyak angka. Salah satunya apa? Pertemuan. Ada BBS, ada leadership seminar. Berapa grup Anda yang akan hadir? Berapa tim di bawah Anda yang Anda bisa ajak? Itu ada ukurannya. Nggak asal datang BBS, asal yang penting saya udah datang Pak. Ya kalau orang baru sama sekali, betul Anda mesti datang sendiri. Tapi next pertemuan berikut, Anda sudah harus punya goal. Wah, bulan depan ada BBS, berapa yang saya mau ajak ya? Mungkin 15, mungkin 25, Anda tanya kepada tim bisnis Anda. Wah, bulan depan ada LS Pak, leadership seminar, saya berapa ngajaknya? Cek kepada mereka. Ada di sini aturan mainnya untuk Leaders Club, 15 LS. Tapi kalau Anda bisa ngajak 10 saja LS, Anda sudah boleh masuk meeting Leaders Club. Itu diberikan privilege untuk Anda yang bisa ngajak 10.
Jadi vital sign itu penting dan Leaders Club itu yang paling awal. Untuk Anda Leaders Club, Anda perlu pace setter. Kalau Anda benar-benar lakukan dengan vital sign, dengan pace setter terus-menerus Bapak Ibu, Anda akan dapatkan yang namanya freedom tadi. Kebebasan waktu, kebebasan uang. Di buku ini dikatakan, orang yang disebut kaya, itu adalah kalau kita memiliki cukup uang dan cukup waktu untuk melakukan apapun yang kita inginkan, kapanpun kita mau. Nah, yang komanya itu yang paling sulit. Kapanpun kita mau, betul nggak? Coba saya ulang. Definisi kaya yang sejati, kalau kita memiliki cukup uang dan cukup waktu untuk melakukan apa yang kita inginkan, kapanpun kita mau. Nah, kalau Anda masih, ya kalau nggak hari libur nggak bisa Pak. Berarti belum kapanpun. Saya punya prospek, dia, oh saya bisa tiap hari golf. Masa? Ayo Pak golf tiap hari. Ya saya besok sih ada meeting. Ya namanya nggak bisa. Saya kalau lagi nggak ada meeting, saya bisa seenaknya iya. Orang dia orang nomor 1 di kantor itu. Tapi ada meeting berarti kan nggak bisa toh. Kalau namanya bisa itu kapanpun itu loh ditekankan. Nah Bapak Ibu kalau Anda bangunnya dengan vital sign yang benar, kami sudah merasakannya. Kami sudah jadi diamond 4 tahun lebih. Kami merasakan sekali yang namanya freedom Bapak Ibu. Kalau anak libur, saya di rumah terus pagi sampai siang sampai sore. Karena anak di rumah. Anak ngajak pergi, saya ikut pergi. Coba, kalau saya masih di bank, anak libur, saya kerja. Gak bisa dong anak libur, saya libur. Nah, setahun libur 2 kali, betul nggak? 1 kali libur rata-rata 10 hari. 2 kali libur 20 hari, cuti nggak cukup. Mesti nyakit, ya toh. Ya kalau surat dokter nggak habis. Kalau dokternya pas liburan, susah kan? Jadi, freedom itu goal kita, Bapak Ibu. Saya sempat mencuri-curi dengar, September tahun ini, 100 produk akan masuk. Itu akan ada baterai, akan ada gula dijual di MW. Kecap. Siapa yang di rumah nggak ada kecap? Kalau nggak ada pasti kehabisan. Semua orang pasti punya kecap di Indonesia, betul? Ya mungkin kita nggak akan jadi terus, wah kalau gitu kita buka toko Pak. Ya bukan itu goal kita. Tapi paling tidak kalau Anda presentasiin orang, dia bilang, wah MB produknya mahal. Pak, kecap ini mahal nggak Pak? Oh, kalau kecap murah, nah ini sekarang masuk MB. Oh kalau itu saya mau, join dia. Baru dimasukin Aiku, AWTS. Iya toh? Tapi masuk pertama kecap. Kecap itu ada di mana sih? Di dapur. Di dapur ada apa? Ada panci. Aikuk. Supaya kecapnya berasa Pak, perlu aikuk. Wah ini kalau airnya nggak sehat, wah nanti bisa sakit. Water treatment taruh di dapur. Jejer dengan kecap. Gila. Saya udah pusing mikir itu Pak. Ada spray akan masuk. Aduh. Ya Anda jangan terus ngawur, jangan. Wah ini kesempatan nih jualan spray. Wah di gang belum ada yang jualan, langsung spray. Bukan itu. Goalnya bukan itu. Goalnya 100 produk masuk ke kita adalah memudahkan kita menarik orang bergabung di dalam tim. Setelah masuk baru kita masukkan ke sistem dengan kaset, dengan pertemuan, kenalkan ke seluruh tim, kenalkan produk core kita, Nutrilite sama Artistry. Itu dia. Tapi poinnya akan seru. Network 21 sendiri makin gila Bapak Ibu. Sekarang udah makin berkembang di seluruh dunia. Setiap dia masuk di satu negara, berkembangnya pesat sekali. Di Cina, di Turki, di mana-mana. Ini sistem luar biasa Bapak Ibu. Sayangnya Anda belum pernah coba yang di luar Network 21 mungkin. Jangan coba, kalau Anda udah masuk sini sayang Anda coba yang lain. Setengah mati Anda di luar. Anda tahu kaset-kaset kita, VCD kita dipakai organisasi multi level lain. Nggak salah mereka, mungkin mereka meniru. Kan copycat. Ya udah, kita nggak bisa ngomong, ya kan? Tapi bukan itu poin saya. Poin saya kita ada di dalamnya, kenapa kita nggak bersyukur, kenapa kita nggak pakai gitu. Kita berada di dalamnya, kekuatannya luar biasa. Saya pernah ditanyain sama satu organisasi multi level lain. Waktu saya Emerald waktu itu. Saya ditawarkan untuk hijrah ke mereka. Sama pemiliknya. Saya dinegosiasi untuk pindah. Saya bilang maaf Pak, saya nggak mau. Dia bilang, oh kalau di sini penghasilannya lebih besar Pak. Ya cuman dia nggak neruskan kapan hilangnya gitu. Saya bilang, seandainya pun penghasilannya lebih besar Pak. Satu yang Bapak nggak milikin seperti yang di organisasi kami. Apa? Para pemimpin yang luar biasa. Saya punya Jim dan Nancy Donen, saya punya Mitch dan Idris Salah. Saya punya Pak Robert dan Ibu Ranti. Mereka orang-orang yang peduli dengan masa depan kami. Dan saya nggak yakin di tempat Bapak ada.
Ya. Kalau nggak ada para pemimpin itu, saya nggak mungkin seperti ini Bapak Ibu. Eri sama Din. Siapa yang peduli sama kami? Kami seperti ini bukan kami hebat. Kami produk dari Upline, produk dari Tim 21, produk dari organisasi Network 21. Nah kita mesti bersyukur. Sekali lagi coba, kalau mulai besok Infonet, BBS, LS, kaset ditiadakan, Anda mau apa coba? Bengong Anda. Bingung Anda jalanin bisnis ini. Ya. Mana yang sukses? Waduh ketemu di mana ya? Nanti ketemu di warung kopi deh. Mati kon. Nggak excellent, nggak menarik. Bersyukur gitu. Kadang kita nggak mensyukuri. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita sehat, kita nggak merasa, nggak mensyukuri kesehatan kita. Begitu kita sakit, aduh cek enak ya sehat itu ya. Betapa enaknya jadi orang sehat. Sama. Sering orang di Network 21 itu nggak mensyukuri. Begitu dia keluar, dia cerita ke saya, paling top Network 21. Kenapa nggak balik? Malu. Padahal nggak ada yang lihat gitu loh ya. Jadi Bapak Ibu jangan sia-siakan kesempatan. Anda masuk dalam organisasi yang tepat, Anda punya tim yang luar biasa yang akan membantu. Anda punya alat-alat untuk belajar. Ada satu yang dikatakan di buku itu, kalau Anda tidak memanfaatkan kesempatan, orang lain yang akan menyergap kesempatan itu duluan. Kesempatan untuk Anda belajar di T1. Karena nanti T2, T3, T4, T5, T6, T7, 8 Anda tergantung dari bagaimana Anda belajar di T1 Anda. Itu dia, bersama tim. Dan Anda bersyukur, tim Anda nggak usah Anda minta. Anda aktif aja, Anda telepon, Pak, saya mau mengundang. Para teman-teman saya bisa bantu. Langsung Anda dikasih kesempatan untuk full season. Ada nggak upline atau tim yang, Pak, saya mau ngundang sendiri deh. Kan udah tua, udah gede kan, lakukan sendiri. Nggak ada. Itu kalau Anda punya tim itu lapor saya, nanti saya laporin ke Koramil dia. Nggak mungkin. Anda pasti dibantu Bapak Ibu. Ini tim luar biasa gitu. Jadi bangun dengan benar, karena saya tadi membaca lagi buku yang luar biasa. Ini saya pikir cocok sekali dengan konsep tim ini ya. Di situ dikatakan, sukses adalah mengetahui maksud Anda dalam kehidupan, bertumbuh untuk mencapai potensi maksimal Anda, dan menaburkan benih yang memberikan manfaat bagi sesama. Coba kita lihat, mengetahui maksud Anda dalam kehidupan itu apa? Punya tujuan, punya dreams. Apa sih dreams Anda? Kenapa Anda menjalankan usaha ini? Bertumbuh untuk mencapai potensi maksimal artinya apa? Bertumbuh itu. Mau belajar dan mau mengamalkan atau mempraktekkan apa yang dia pelajarin. Mendengarkan kaset, berlangganan kaset, punya seluruh paket. Kalau kita nggak lakukan, kita cuma pinter menganalisa. Kita jadi analisa pembangun jaringan. Kita bukan pengamat pembangun jaringan, kita pembangun jaringan. Itu dia, bertumbuh. Dan yang terakhir menaburkan benih yang memberikan manfaat bagi sesama. Anda membantu kan? Anda tahu Bapak Ibu pekerjaan Anda selanjutnya kalau Anda sudah leaders apa? Anda harus bantu grup Anda untuk bertumbuh. Anda bantu mereka dengan keikhlasan Anda, dengan ketulusan Anda, dengan pengetahuan Anda. Bagaimana kita bantu orang lain kalau kita sendiri belum belajar. Makanya mumpung Anda dibantu tim, belajar di situ. Belajar untuk bisa. Anda lihat coba, pemimpin kita Pak Robert Buranti. Kemarin saya ketemu orang yang saya follow up kaya. Dia bilang gini ke saya, dari semua yang ada di Flipchart, prioritas, saya sudah dapatkan. Wih, sombong sekali. Tapi ya, kita rendah hati aja kan. Oh iya Pak, iya. Menurut Pak Eri, apa yang saya belum bisa dapat? Sehingga saya harus menjalankan bisnis ini. Kan? Saya tanya dia, berapa banyak di dalam organisasi Bapak, orang yang penghasilannya mirip seperti Bapak? Ngawur ya sampean. Lah kalau mereka penghasilannya sama dengan saya lah, saya lebih miskin lama-lama kan. Ya udah Pak, separuh lah. Enggak ada, paling tinggi 10% dari saya. Anda tahu Pak Robert Ibu Ranti Bapak Ibu? Beliau punya 36 diamond. Ada yang double diamond founders, ada yang double diamond, ada yang eksekutif diamond, dan banyak diamond. Orang-orang yang punya income di atas 40 juta per bulan. Apa enggak hebat? Anda bisa punya organisasi yang penghasilannya besar-besar seperti itu. Di dalam organisasi Pak Robert Buranti ada lebih 1000 silver producer. Orang yang penghasilannya 6 juta lebih. Perusahaan apa yang karyawannya 1000 orang penghasilannya 6 juta? Di Indonesia. Yang 35 orang penghasilannya di atas 40 juta. Coba sampaikan ke saya. Ngeri loh Bapak Ibu. Dan ini belum berhenti.
Anda tahu golnya Pak Robert berapa? 1000 diamond. Kita baru punya 36, kurang 964. Nah, Anda mau masuk yang mana? Mau nunggu yang 1001? Kenapa nggak yang 1000? Jadi bagian dari sejarah. Dan kita baru akan dimulai. Bisnis networking akan besar di tahun 2010. Ada di buku ini, Copycat Marketing. Kalau Anda punya orang-orang yang sok jagoan marketing, wah saya marketing udah 18 tahun, tapi tetap aja. Kasih buku ini, biar dia tahu bedanya apa. Saya bersyukur Bapak Ibu berdua, makin hari saya makin bersyukur. Beberapa bulan yang lalu putri saya Gina sakit. Gina itu putri saya nomor 2. Dia putri kesayangan saya. Saya sayang dua-duanya, yang satu Dea umur 11 tahun, yang Gina 7 tahun sekarang. Dia sudah mirip lah dengan bapaknya, koleris sanguin. Ya, nah, ini memang impian saya dari dulu. Dia sakit beberapa bulan yang lalu. Selama dia sakit kira-kira seminggu lebih, dia infeksi di gondongnya itu karena ketularan dari teman sekolahnya. Selama dia sakit, saya menungguin dia dari pagi sampai sore, sampai dia tidur kembali malam, baru saya keluar untuk presentasi. Saya tidak mau diganggu siapapun. Waktu saya untuk anak saya. Itu dream saya. Dia mulai minta bubur, dia mulai minta disuapin bubur itu, saya lakukan semuanya. Bukan ibunya tidak sayang, saya yang mengambil alih. Saya nyuapin bubur dia, kasih makan, tidur saya tungguin di sebelahnya. Oh, karena dia infeksi, saya antioksidan tingkatkan supaya nggak ketularan, ya kan? Sampai 8 harian kira-kira, baru dia sembuh. Waktu dia sembuh, dia tulis surat. Dia kasih ke mamanya. Ini tulisannya. Untuk papa dari Gina. Ada gambar cinta, ada gambar dia bulat. Senyum ya. Ini suratnya. Ini tulisannya dia, asli. Papa, terima kasih engkau telah merawat aku selama aku sakit. Sampai aku sembuh. Papa, kasihmu tak akan pernah aku lupakan. Untuk papa dari Gina. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu kalau dapat seperti itu. Untuk hal seperti ini Bapak Ibu, saya mau ditolak 100 orang, mau dihina saya nggak peduli. Apalagi, wah saya nggak butuh MB, nggak apa-apa, Bapak mungkin butuh karvos. Mau saya diapakan sama orang saya nggak peduli. Untuk kalimat seperti ini Bapak Ibu, anak ini luar biasa sekali. Saya nggak nyangka dia nulis surat seperti ini. Ini tidak bisa digantikan dengan uang Bapak Ibu. Sampai ada banyak kalimat mengatakan, Anda kehilangan mobil, Anda bisa beli mobil baru. Tapi Anda kehilangan waktu 1 detik, Anda tidak akan pernah bisa membelinya kembali. Waktu adalah komoditi termahal di dunia. Dan dream saya, punya waktu yang banyak untuk anak-anak saya. Tentunya, punya uang yang jauh lebih banyak. Coba, pikirkan ini. Lakukan dengan benar. Bangun dengan tim. Ikutin cara-caranya, belajar dari kasetnya. Anda juga bisa freedom seperti yang kami alami selama ini.